Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadiani Pratiwi. Di sini saya akan menjawab soal-soal untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Nomor 1. Bagaimana cara memasarkan objek wisata? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap kembali nilai dari pelanggan. Proses pemasaran mencakup 5 langkah. 4 langkah yang pertama menciptakan nilai bagi pelanggan. Pertama, pemasar harus mengetahui pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Kedua, pemasar merancang strategi pemasaran yang digerakkan pelanggan dengan tujuan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan sasaran. 3. Pemasar membangun program pemasaran yang benar-benar memberikan nilai unggul. 4. Langkah ini membentuk dasar bagi langkah keempat, membangun hubungan pelanggan yang menguntungkan dan menciptakan kepuasan pelanggan. 5. Perusahaan mendapatkan nilai dari hubungan pelanggan yang kuat dengan menangkap nilai dari pelanggan. Nomor 2. Apa tujuan pemasaran pariwisata? Pemasaran pariwisata bertujuan untuk menarik wisatawan baru dengan menawarkan nilai unggul objek wisata tersebut dan untuk mempertahankan dan menumbuhkan wisatawan yang ada dengan memberikan kepuasan. Agar berhasil, perusahaan harus sangat fokus pada pasar. Tujuan pemasaran pariwisata, pemasaran sebagai suatu kebijakan manajemen, harus dibimbing oleh tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan dengan baik. Tujuan-tujuan yang ada harus bergerak di sekitar pasar, dan ciri khasnya secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, dalam jangka panjang terus meningkatkan keuntungan. Kedua, mendorong pertumbuhan pariwisata yang serasi dan memfokuskan dampak ekonomi bidang pariwisata. Ketiga, membawa keamanan dan keseimbangan dalam perencanaan pengembangan sosial dan ekonomi. 4. Memantapkan dan memacu porsi pasar dalam menghadapi persaingan pada bidang pariwisata. 5. Memajukan citra pariwisata negeri itu. Nomor 3. Strategi apa saja yang digunakan dalam pemasaran pariwisata? Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan mengkombinasikan 4 variabel yang sangat mendukung di dalam menentukan strategi pemasaran. Kombinasi keempat variabel itu dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix merupakan strategi mencampur kegiatan-kegiatan marketing agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil paling memuaskan. Terdapat strategi pemasaran 4P. Marketing mix 4P dalam perusahaan merupakan kumpulan alat pemasaran taktis yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Nomor 4 adalah langkah-langkah implementasi strategi pemasaran yang tepat adalah pertama, membangun identitas tempat wisata. Salah satu strategi pemasaran yang perlu dipersiapkan adalah membangun identitas tempat wisata. Dalam strategi ini, pengelola wisata dapat mengumpulkan informasi mengenai hal-hal apa saja yang akan ditawarkan pada wisatawan. Selain itu, pengelola juga perlu menggali informasi mengenai hal yang membuat tempat wisatanya berbeda dengan tempat lain. Dalam membangun identitas suatu tempat wisata, diperlukan informasi yang mendetail mengenai sejarah dan alasan mengapa tempat wisata itu ada. Identitas tempat wisata ini dapat menarik para wisatawan untuk datang mengunjungi tempat wisata karena rasa penasaran akan sejarah tempat wisata tersebut. Kedua, menentukan target pasar. Strategi pariwisata selanjutnya adalah menentukan target pasar. Penentuan ini membantu pengelola mengetahui kepada siapa mereka perlu memasarkan tempat wisatanya. Target pasar sangat berpengaruh bagi keberlangsungan suatu tempat wisata. Penentuan target pasar yang tepat sangat mempengaruhi banyak sedikitnya wisatawan yang akan datang. Selain itu, proses pemasaran serta promosi suatu tempat wisata juga tergantung pada siapa tempat wisata itu ditujukan. Target pasar yang jelas akan sangat membantu dalam proses pemasaran sehingga dapat menaikkan jumlah wisatawan. Kesalahan penentuan target pasar dapat berakibat fatal. Hal ini dikarenakan dapat membuat tempat wisata sepi pengunjung. Ketiga, menetapkan harga. Penetapan harga merupakan salah satu strategi pemasaran yang penting untuk dilakukan. Harga mencerminkan fasilitas apa saja yang diberikan kepada pengunjung serta pengunjung kalangan seperti apa yang dapat menikmati tempat wisata tersebut. Biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung ketika mengunjungi suatu tempat wisata menjadi perhatian sendiri. Tidak semua wisatawan yang ingin berkunjung berasal dari keluarga mampu.
Hal ini membuat harga menjadi hal penting untuk dipikirkan oleh pengelola. Ditambah lagi jika fasilitas yang ditawarkan oleh tempat wisata tidak sesuai dengan harga yang diberikan. Keempat, merumuskan unique selling proposition. Unique selling point merupakan hal yang membedakan suatu tempat usaha dengan badan usaha lainnya atau suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya. Suatu badan usaha harus merumuskan USP dalam strategi pemasaran pariwisatanya. Hal ini supaya badan usaha tersebut mengetahui keunikan produk atau jasanya, cara memujuk pelanggan, serta memiliki usulan agar diterima orang banyak. Kelima, melakukan pemasaran. Pemasaran merupakan salah satu hal terpenting dalam strategi pemasaran pariwisata. Hal ini karena dengan adanya proses pemasaran yang tepat, dengan target pasar yang jelas, tempat wisata akan ramai dikunjungi. Selain itu, proses pemasaran yang tepat juga dapat menjadikan tempat wisata yang dipasarkan menjadi ramai pengunjung. Nomor 5, apa saja yang termasuk dalam industri pariwisata? Industri pariwisata terdiri dari layanan perjalanan dan wisata seperti pemesanan dan reservasi, travel agent. Industri transportasi, perjalanan dan transportasi internasional dan nasional. Akomodasi, industri perhotelan, makanan dan minuman, produk dari destinasi pariwisata, serta produk dan layanan terkait perjalanan dan transportasi lokal. Nomor 6, apa itu bauran pemasaran pariwisata? Dalam strategi pemasaran, perusahaan akan menentukan pasar, sasaran, dan posisi produk kepada setiap konsumen. Kegiatan ini sering dikenal dengan istilah bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 komponen yang terdapat dalam bauran pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Dalam industri jasa pariwisata, bauran pemasaran digunakan sebagai upaya untuk memuaskan konsumen dengan lebih menitik beratkan pada kualitas objek pariwisata yang dapat diukur dengan 7 variabel, yaitu produk, price, promotion, place, people, physical evidence, dan proses. Nomor 7, apa hubungannya hotel dengan industri pariwisata? Perhotelan dan pariwisata adalah dua industri yang tidak terpisahkan. Hotel memerlukan wisatawan yang mengunjungi objek wisata sebagai calon tamu yang menginap dan memberi pendapatan pada hotel. Bila suatu objek wisata terkenal dan ramai dikunjungi, maka hotel di sekitarnya juga akan banyak diinapi. Demikian juga bila di suatu lokasi wisata tersedia hotel yang bagus dan banyak, maka wisatawan yang akan datang berkunjung. Bila sektor pariwisata lesu, maka tingkat okupansi atau tingkat inap hotel juga akan lesu, pula karena tidak ada wisatawan yang menginap. Nomor 8, apa saja contoh strategi pemasaran? Salah satu contoh strategi pemasaran adalah marketing mix 4P, yang merupakan kumpulan alat pemasaran taktis. 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Adapun cara strategi pemasaran lainnya adalah pertama, iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produknya. Kedua, pemasaran transaksional. Ketiga, pemasaran media sosial. Keempat, pemasaran interaktif. Dan kelima, pemasaran konten. 9. Apa saja strategi e-commerce? Berikut beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan, antara lain pertama, e-commerce consumer to consumer. Jenis e-commerce C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Nomor 2, e-commerce business to business. Jenis business to business ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis. Ketiga, e-commerce consumer to business. Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Keempat, e-commerce business to consumer. Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Nomor 10, apa itu digitalisasi pariwisata? Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah terdigitasi untuk memengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, mengubah cara interaksi perusahaan, pelanggan, serta menciptakan aliran pendapatan baru secara digital. Jadi, digitalisasi pariwisata adalah menerapkan teknologi digital
ke dalam sebuah proses atau metode di kegiatan pariwisata, misalnya metode pembayaran secara e-commerce. Nomor 11 ada apa yang dimaksud dengan produk wisata. Produk pariwisata atau tourism product merupakan suatu bentukan yang nyata atau tangible product dan tidak nyata intangible product. Dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan yang hanya dapat dinikmati apabila seluruh rangkaian perjalanan tersebut dapat memberikan pengalaman yang baik bagi orang yang melakukan perjalanan atau yang menggunakan produk tersebut. Sehingga bentuk dari produk pariwisata itu pada hakikatnya adalah tidak nyata, karena dalam suatu rangkaian perjalanan terdapat berbagai macam unsur-unsur yang saling melengkapi, tergantung pada jenis perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan. Sekian jawaban yang telah saya sampaikan, terima kasih.